Run, run! Halo guys, para penggemar film horor zombie. Kali ini film kita berjudul Dead Again yang dirilis tahun 2021. Film ini berkisah tentang datangnya makhluk alien ke bumi dan mengubah umat manusia menjadi zombie. Ikan sepat ikan lele, biar cepat dan tidak bertele-tele. Ayo, mari kita kupas alur ceritanya. Film dimulai dengan pidato dari para pemimpin dunia yang disiarkan melalui berita televisi. Terlihat Presiden Amerika masih Donald Trump. Di berita itu dikatakan adanya serangan wabah di seluruh dunia yang menginfeksi umat manusia dan merubah manusia menjadi zombie. Cerita berlanjut. Seorang wanita berlari di hutan dengan luka cakar di wajahnya. Wanita itu berlari ke sebuah gedung tua untuk mencari tempat berlindung. Wanita itu bersembunyi di balik sebuah sofa, dan tak lama zombie yang mengejarnya menangkap dan menariknya. Lalu Skin berubah pada dua orang polisi yang lagi menjaga pos. Bruce polisi muda dan Cooper adalah polisi senior. Skin berganti pada sepasang anak muda yang lagi berpacaran sedang mencari tempat untuk berduaan. Ya, namanya anak muda lagi kasmaran. Mereka mencoba memasuki properti orang lain. Skin kembali lagi pada Cooper dan Bruce. Di sini terlihat Cooper, polisi senior, sedang menggurui juniornya Bruce. Mereka terlihat santai dan berkelakar sambil melaksanakan tugas patroli. Skin berganti lagi dengan latar warna kemerahan ditambah percikan kembang api yang sudah pasti ada maksudnya. Nanti ada penjelasannya. Kenapa layar jadi warna kemerahan? Cerita pun kembali ke pasangan anak muda tadi. Terlihat mereka sedang asik menikmati hijau daun dari pohon-pohon yang ada di hutan. Namanya lagi kasmaran. Goda-menggoda pun terjadi. Tiba-tiba mereka mendengar suara aneh. Mereka pun mencari tahu tentang suara itu. Katie mulai curiga dengan suara menakutkan itu. Sementara Dan ngotot ingin mencari tahu kebenarannya. Biasa, cowok kalau di depan cewek pantang sok jago. Dan pun memeriksa asal suara dari balik pohon itu. Lalu berkata pada Katie pacarnya, Don't come up here. Sementara Katie melihat seorang zombie sedang melahap daging segar sambil mengawasi kehadiran mereka. Katie berusaha memperingatkan Dan. Ketika dia berbalik merespon peringatan Katie, mereka sama-sama melihat seorang zombie sedang mengawasi sambil mendekati mereka. Tahu keadaan makin tidak baik, Dan pun menyuruh Katie untuk segera meninggalkan tempat itu. Sementara Dan bertahan. Ketika zombie itu mendekatinya, tiba-tiba Skin langsung berubah ke Katie yang sedang berlari. Tiba-tiba Dan muncul dengan wajah yang berlumur darah. Buset, adegan seramnya nggak kelihatan. Mereka berlari melewati properti milik Bob. Tak terima propertinya dimasuki orang asing. Dia pun mengejar Katie dan Dan. Katie dan Dan berlari ke gedung tua yang sudah lama tidak dipakai. Ketika mereka masuk, tiba-tiba alarm berbunyi, menandakan gedung itu ada pemiliknya. Ketika mereka berbalik, Bob sudah ada di belakang mereka sambil menodongkan senjata. Skin berganti lagi pada dua polisi, Cooper dan Bruce yang sedang menerima panggilan radio untuk menuju lokasi tempat Dan dan Katie ditahan oleh Bob, yang letaknya tidak jauh dari tempat mereka patroli saat itu. Sesampainya di lokasi, muncul seorang wanita yang mengejutkan Cooper. Mereka pun bersama-sama masuk ke gedung itu. Di dalam gedung itu, Dan dan Katie diinterogasi. Sampai di sini, interogasinya terlalu lama, jadi terkesan kayak buang-buang momen seramnya. Setelah lama menunggu, akhirnya Dan bercerita bahwa mereka dikejar zombie hingga sampai di gedung itu. Tidak percaya dengan cerita Dan,
Ellen meninggalkan ruangan itu dan dia melihat seorang zombie sedang mengutil percakapan mereka. Wih, keren zombinya, dan menatap Ellen. Ternyata tatapan zombie itu membuat Ellen ketakutan. Sersan Cooper dan Bruce mengejar zombie itu. Baru kali ini zombie takut sama polisi. Zombie itu ternyata menemui gerombolannya dan memberitahu bahwa di gedung tua itu ada makanan. Buset, zombie juga punya intelijen. Tak lama zombie-zombie itu balik mengejar Bruce dan Cooper. Latar pun kembali kemerahan ditambah percikan kembang api dengan gambar gedung tua. Gerombolan zombie itu terus mengejar Bruce dan Cooper sampai ke dalam gedung. Mereka kembali ke ruangan tadi sambil membuat barikade untuk menahan para zombie-zombie yang mengejar mereka. Mereka tertahan di dalam ruangan itu. Sampai di sini, cerita film stagnan. Mulai membosankan, bahkan si Bob saja sampai... Better out than in. Oh, please. Akhirnya cerita berlanjut. Dan meninggalkan ruangan itu untuk mencari bantuan. Tapi usahanya gagal. Dia tidak bisa lolos dari kepungan para zombie. Tapi sayang, adegan seramnya tidak ditampilkan. Yang ada cuma jeritan saja. Skin langsung menampilkan orang-orang yang ada di ruangan perpustakaan itu dengan suara-suara zombie. Adegan seramnya yang mana? Film berlanjut dengan percakapan-percakapan di dalam ruangan itu. You should have stopped it. You should have made him stay. Mulai membosankan. End of the world. I've seen it. Akhirnya Bob dan Cooper pun keluar dari gedung itu dengan tujuan untuk mengambil senjata di rumah Bob yang letaknya tak jauh dari gedung itu. Where it be? Setibanya di rumah Bob, mereka melihat seorang zombie tergeletak di pekarangan. Bob dan Cooper berhasil mengambil senjata-senjata itu. Where it be? Tiba-tiba Skin berubah ke dalam ruangan di gedung tadi. Ini yang membuat film mulai kehilangan action horornya. Skin kembali ke Bob dan Cooper. Tiba-tiba seorang zombie menangkap kaki Bob. Dengan cepat Cooper meledakkan kepala zombie itu. Tapi suara tembakan itu memancing perhatian zombie-zombie yang lain. Skin berubah ke ruangan di gedung itu. Karena mendengar suara zombie yang semakin ramai mengepung, Katie keluar dari ruangan itu untuk menyelamatkan diri. Tetapi naas, Katie tewas dimangsa para zombie. Di sini adegan action horor disamarkan oleh latar kemerahan, sehingga kesannya kurang seru. Skin kembali ke Bob dan Cooper. Terlihat Bob mulai terinfeksi akibat gigitan zombie di kakinya. Cooper mulai cemas dengan keadaan Bob. Dia mengancam akan meledakkan kepala Bob bila berubah jadi zombie. Bob dan Cooper kembali ke dalam gedung sambil menyingkirkan zombie-zombie yang menghalangi jalan mereka. Bob dan Cooper berhasil sampai ke ruangan perpustakaan itu. Saat Cooper dan Bruce asik bercakap-cakap, Bob berubah menjadi zombie dan langsung memukul kepala Ellen dengan paku. Bruce dan Cooper langsung menembaki Bob hingga tewas. Skin berganti dengan kapal alien dan 2 helikopter dengan latar kemerahan. Nah, sudah terjawab kan? Skin berganti. Para zombie telah mengepung Bruce dan Cooper di dalam gedung itu. Zombie-zombie itu siap untuk melahap mereka berdua. Bruce dan Cooper keluar dari ruangan dengan senjata yang terkokang. Mereka berburu zombie yang ada di ruangan itu. Satu persatu zombie-zombie itu mereka lumpuhkan.
Bruce, sang polisi muda, mendapat beban mental karena baru kali itu langsung terjun menggunakan senjata di medan tempur yang sebenarnya. Dia berusaha menenangkan diri, sementara Cooper sibuk menembaki para zombie. Bruce diserang seorang zombie dari belakang. Melihat itu, Cooper melemparkan sebuah tongkat baseball ke arah Bruce. Dengan cepat, Bruce menghabisi zombie itu. Kelelahan setelah menghabisi zombie, Bruce mengambil napas sejenak. Tiba-tiba seorang zombie muncul di belakang Cooper. Dia tidak menyadari zombie itu mendekatinya. Untung saja, Bruce segera melihatnya dan langsung menembak kepala zombie itu. Mereka terus bergerak meninggalkan ruangan itu, berusaha lolos dari kepungan para zombie. Skin beralih ke berita breaking news yang memberitakan telah terjadi serangan alien dan meminta seluruh masyarakat untuk menghindari keramaian. Get away from the cities. Skin kembali lagi ke Bruce dan Shaun Cooper. Mereka berhasil lolos dari gedung itu dan melihat kondisi di luar telah terjadi perang dengan alien. Dan film pun berakhir. Bila dilihat dari tampilan action horor dan tampilan Skin, film ini kurang menampilkan action horor zombie yang menegangkan. Jadi, untuk itu film ini layak hanya mendapat bintang 3. Gimana menurut kamu guys?